mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Insyaallah pada hari ini kita akan kembali Thalabul Ilmi bersama Ustaz Samsul Hidayat dengan tema yaitu yang bid'ah dalam bulan Sya'ban, yang bid'ah dan yang tidak di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa mari kita mengirimkan sholawat dan salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini kegiatan Thalabul ini menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali bersama kajian Thalabul Ilmi pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustaz Samsul sudah hadir di Zoom. Monggo Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Ya, meskipun cuacanya agak mendung untuk di kota Solo dan sekitarnya, tapi insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam melakukan kajian pada pagi hari ini. Hari ini kita masih berada di tanggal likuran atau 22-23 Rajab, ya, seminggu lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Orang Jawa menyebut bulan ruah. Bulan ruah dari kata arwah. Dari kata arwah, jamak dari ruh, ya. Sehingga di bulan Sya'ban itu ada tradisi yang sebenarnya juga tidak ada dasar dalil yang kuat dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya. Ini tradisi budaya orang-orang Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, tapi mungkin juga meluas di mana-mana, ya, tidak hanya di Jawa. Mungkin di Sumatera juga melakukan hal yang sama, di Sulawesi, bahkan sampai Indonesia bagian timur sana, di Papua, melakukan tradisi yang sama, ruwahan atau Sya'banan ini. Kita nggak tahu asalnya dari Jawa atau dari mana. Menurut beberapa ahli sejarah terkait dengan Sya'banan atau ruwahan ini, kalau di Jawa namanya sadranan, ya. Sadranan. Nah, hasil penelusuran misalnya dilakukan oleh ahli sejarah yang juga seorang ulama, misalnya Pak Kiai Subari, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Beliau melakukan penelusuran literatur dari kata sadranan. Sadranan itu dari mana? Sadranan itu dari kata serada. Serada. Jadi itu adalah upacara serada
Upacara sraddha adalah upacara untuk mendoakan leluhur atau nenek moyang yang dilakukan oleh umat agama sebelum Islam di Indonesia, sebelum Islam di Jawa, yakni agama Hindu Jawa. Itu mereka melakukan upacara sraddha. Nah, pada saat akhir-akhir kekuasaan kerajaan Majapahit, sudah mulai banyak kaum muslimin. Jadi Islam itu hadir ke Indonesia, termasuk ke Jawa itu ada juga di dalam tulisannya Buya Hamka, Sejarah Umat Islam. Nah, itu juga di sana disebutkan Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7. Jadi sudah sangat lama Islam masuk ke Indonesia. Bahkan pada masa kerajaan sebelum Majapahit, kerajaan Kalingga, itu juga sudah ada dakwah Islam masuk ke tanah Jawa dan juga tanah Nusantara pada umumnya. Nah, tradisi yang dilakukan oleh pemeluk agama yang dulu ketika masuk Islam atau orang-orang itu memeluk agama Islam, tradisi itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Nah, maka masih diteruskan, yang salah satunya juga sebagai sebuah media untuk bersilaturahim, media untuk dakwah gitu ya. Nah, tetapi kan dalam perkembangan selanjutnya orang tidak pada memahami hal itu, seolah-olah itu adalah bagian dari ajaran Islam, yaitu kalau di bulan Sya'ban nanti ada ruahan, ada sadranan, kemudian membaca Yasin, tahlil untuk dikirim kepada para leluhur, pada keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Nah, persoalan ini bisa dikatakan sebagai persoalan khilafiyah. Tapi bagi Muhammadiyah, nah, kita di dalam mengamalkan agama harus memiliki landasan yang kuat, ya. Landasan yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang rajih yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah itu kalau kita baca di dalam putusan Muktamar yang terbaru, Muktamar 48, di sana ada risalah Islam berkemajuan yang di dalamnya berbicara tentang manhajnya, manhaj Islam berkemajuan atau manhaj risalah Islam berkemajuan itu mendasarkan berislam itu harus berdasar kepada Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan As-Sunnah Al-Maqbulah itu tingkatan-tingkatannya, yang pertama adalah As-Sunnah As-Sohihah atau hadis-hadis sohih. Hadis-hadis sohih itu berarti adalah sebuah hadis yang materinya atau matannya adalah baik. Matanya baik sesuai dengan Al-Quran
atau sesuai dengan dalil yang lebih kuat tentu adalah Al-Quran. Kemudian perawi-perawinya, jalur-jalur periwayatannya terdapat rawi-rawi yang kuat. Rawi-rawi yang kuat itu kalau di dalam ilmu hadis disebut sikot, ya, sikot atau mau sikot atau mau sikun, ya. Atau annahu fis sikot. Jadi perawinya itu tutul perawi yang berkualitas, baik secara integritas pribadi maupun dari segi kemampuan intelektualnya, juga kapasitas di dalam mengingat sesuatu, menghafal sesuatu. Jadi moralnya prima, hafalannya prima, seluruh jalurnya seperti itu, bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah hadis sahih. Di bawahnya ada namanya sahih li ghairih. Sahih li ghairih itu aslinya hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang hampir mencapai sahih, hampir mencapai sahih. Tapi ada sisi kelemahannya, yaitu ada unsur-unsur di dalam perawi itu, ada yang mungkin hafalannya tidak kuat atau hafalannya tidak sekuat yang sahih, pernah ada kelupaan seperti itu, ya. Dan itu diteliti betul oleh para perawi-perawi hadis atau pentakhrij hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang tekun di dalam menelusuri hadis, ya, termasuk Al-Hakim juga menulis Al-Mustadrak. Nah, itu ada hadis hasan. Jadi di antara perawi ada yang sok lupa hafalannya tidak terlalu prima seperti yang sahih, tapi hadisnya bagus, akhlaknya, moralnya bagus. Nah, hadis hasan ini kalau jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, maka dia akan naik menjadi sahihun li ghairihi, sahih li ghairihi. Nah, di bawahnya sahih li ghairihi tadi ada hasan. Hasan yang nggak bisa naik menjadi sahih li ghairihi, yaitu hasan saja. Hasan. Nah, di bawahnya lagi ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu sebenarnya hadisnya hadis dhaif, ya. Hadis dhaif itu berarti hadisnya baik, bagus, tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Kemudian perawi-perawinya secara umum bagus, tapi ada 1-2 perawi yang lemah. Baik itu lemah dari segi kedobitan di dalam hafalannya, tapi juga keadilan dalam moralitasnya. Ada 1 atau 2 yang mungkin kadang-kadang ada unsur kedustaannya, kebohongannya, tapi masih menunjukkan bahwa hadis itu benar dan jalurnya banyak, sehingga hadis yang lemah itu bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Dan inilah yang disebut hadis makbul atau as-sunnah al-makbulah. Yang paling rendah adalah hasan li ghairihi. Itu nanti bisa dibaca di dalam putusan tarjih HPT tentang hadis. Nah, di sana disebutkan al-ahaditsu dhaifatu ya'dudu ba'duha ba'dun la yuhtaddu bihi illa fihi qarintun ittisalihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Muhammadiyah di dalam mengamalkan hadis itu diantaranya hadis do'if, meskipun maknanya baik, satu sama lain saling menguatkan, itu tidak serta-merta bisa dijadikan hujjah kecuali ada qarinah, ada indikasi bahwa hadis itu bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah tingkatan paling rendah dari al-ahaditsul maqbulah atau as-sunnah al-maqbulah. Nah, maka berkaitan dengan itu, ketika kita memasuki bulan Sya'ban nanti seminggu lagi, kita juga harus merujuk kepada dalil-dalil yang makbul. Apalagi tentu diutamakan dalil-dalil yang rajih dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, jadi As-Sunnah al-Maqbulah. Nah, kalau yang disunahkan ya, yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bulan Sya'ban ini, dan ini sudah ada di dalam himpunan putusan tarjih yang jilid 3 ya. Himpunan putusan tarjih jilid 3, nanti bisa dibaca di halaman 49, yaitu puasa bulan Sya'ban judulnya. Puasa bulan Sya'ban yang pertama didasarkan kepada hadis sahih muttafaq alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Artinya muttafaq alaih ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Bukhari dan Muslim ini di dalam meriwayatkan lafaznya atau redaksinya sama, tidak ada perbedaan. Di samping itu juga diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Itu kalau disebut hadis muttafaq alaih itu seperti itu. Kalau rawahul Bukhari wa Muslim, itu hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi bisa jadi susunan redaksinya tidak sama persis, walaupun maknanya sama. Maknanya sama, tapi redaksinya agak berbeda. Misalnya penggunaan katanya berbeda. Misalnya yang satu pakai kata bisa, yang satu pakai kata dapat. Itu kalau rawahul Bukhari wa Muslim, atau rawahu asy-syaikhani, dua syekh, diriwayatkan oleh dua syekh. Siapa itu? Bukhari dan Muslim. Nah, ini riwayat muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata atau meriwayatkan atau menyampaikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, ma ra'aitu, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, melaksanakan puasa penuh 1 bulan, melaksanakan puasa penuh 1 bulan, kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan otomatis kita puasa full 1 bulan. Tidak ada yang bolong kecuali ya yang berhalangan, ya. Berhalangan atau karena sakit atau bepergian baru boleh tidak melaksanakan puasa
tapi mengganti di hari yang lainnya. Jadi kata Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman, dan aku juga tidak melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dalam satu bulan illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban Rasulullah memang memperbanyak puasa sunnah. Nah, ini maka yang disunahkan kalau kita masuk bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah. Nah, yang terpenting adalah tidak tiap hari, tidak full satu bulan ya, tidak full satu bulan. Nah, kita memperbanyak puasa. Bisa puasa Senin Kemisnya diperbanyak. Biasanya ada bolongnya, kita Senin Kemis terus. Ditambah Ayyamul Bid. Atau puasa di hari-hari di luar itu. Yang penting kita tidak full satu bulan. Jadi di sini kan ma ra'aituhu aksara syaman minhu fi Sya'ban, muttafaqun alaih. Hadis yang lain juga dari Aisyah, tapi ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam An-Nasai. Riwayatnya Muslim dan Nasai, Bukhari nggak masuk di dalamnya. Wa qalat an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadan. Jadi Rasulullah tidak pernah berpuasa satu bulan penuh sempurna sejak beliau berada di Madinah kecuali bulan Ramadan. Ini untuk menguatkan bahwa yang betul puasa full satu bulan itu ya bulan Ramadan itu. Sedangkan kalau Sya'ban hanya disebutkan oleh Aisyah aksara siyaman, paling banyak berpuasa di Sya'ban, di bulan Sya'ban. Nah, inilah yang disunahkan ya. Sunnah yang harus kita laksanakan di dalam bulan Sya'ban ini, yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, ini kalau kita tinjau dari sisi yang lain, karena ini menjelang Ramadan, memperbanyak puasa sunnah berarti adalah melakukan mumarosah. Mumarosah itu pembiasaan, atau boleh juga dikatakan pemanasan supaya terbiasa tiap hari, hampir tiap hari melaksanakan puasa, yaitu puasa sunnah. Maka begitu masuk Ramadan sudah tidak terlupakan atau sebagainya, karena sudah terbiasa. Maka begitu masuk Ramadan kita berpuasa menjadi lebih nyaman, kira-kira begitu. Maka ini bisa kita jadikan amalan kita di dalam bulan Sya'ban itu. Ini adalah amalan yang jelas-jelas disunahkan. Jadi monggo berpuasa di bulan Sya'ban itu diperbanyak, kemudian bisa Senin Kemisnya, bisa 3 hari bulan, yaitu Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan seterusnya. Ini yang betul-betul sudah jelas dasar dalilnya. Ini yang kita amalkan, yang jelas dasar dalilnya ini. Jangan cari-cari yang lain. Nah, kemudian ada tadi di samping yang sudah saya sebut di depan, yaitu yang disebut dengan sadranan ya, sadranan itu termasuk kategori amaliyah di bulan Sya'ban yang tidak ada dasar dalilnya.
Kalau dalam arti sadringan itu adalah kita kirim doa, kirim pahala kepada orang yang sudah mati dengan membaca Yasin, tahlil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka kita cari amalan yang ada dasar dalilnya aja. Jadi nggak usah nyari neko-neko yang lain. Yang seperti itu ya. Ada lagi amalan yang kadang didasarkan kepada dalil yang setelah ditelusuri adalah dalil itu hadis dhaif, bahkan hadis maudhu. Hadis maudhu diantaranya adalah amalan yang mengutamakan atau menetapkan amalan itu pada 15 Sya'ban yang sering disebut nisfu Sya'ban. Nah, hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban ini ada di dalam kumpulan hadis yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, yaitu Silsilatul Ahadis Ad-Dhaifah. Jadi kumpulan hadis-hadis dhaif wal maudhu'ah dan hadis-hadis yang palsu. Jadi amalan yang mengkhususkan nisfu Sya'ban itu banyak sekali hadis-hadis mengenai nisfu Sya'ban itu, tapi ternyata adalah wujudnya tidak hanya dhaif, bahkan ada yang maudhu atau palsu. Contohnya ada hadis dari Abdur Razak, namanya Abdur Razak Ibnu Abi Sabroh. Nah, di sana dikatakan seolah-olah ini dia meriwayatkan katanya dari Ali bin Abi Thalib, tapi setelah ditelusuri ada tokoh-tokoh yang tidak jelas ya, ada yang majhul, ada yang pendusta gitu ya. Itu disebutkan jika pertengahan Sya'ban telah tiba. Jadi idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila pertengahan bulan Sya'ban telah tiba, nisfu Sya'ban telah tiba, faqumu lailaha, maka sholatlah di malam harinya, wasumu naharoha, dan puasalah di siang harinya. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, hadis ini adalah dhaif karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Abi Basroh. Ibnu Abi Basroh ini dikenal sebagai seorang pemalsu hadis. Huwa yado'ul hadis, dia sering memalsu hadis. Jadi yado'u itu berarti membuat hadis. Nah, kalau membuat hadis berarti membuat hadis palsu. Nah, jadi di sini amalan nisfu Sya'ban yang ada di dalam hadis ini hadis maudhu. Hadis maudhu berarti hadis yang dibuat. Hadis yang dibuat berarti hadis yang palsu. Nah, seorang ulama namanya An-Najm Al-Ghais mengatakan bahwa sholat berjamaah nisfu Sya'ban itu ditentang oleh kebanyakan ulama Hijaz, di antaranya Atta' bin Mulaikhah. Atta' bin Mulaikhah juga ditentang oleh ulama-ulama Madinah, termasuk di dalamnya adalah Imam Malik. Nah, mereka semua menganggapnya sebagai amalan bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, begitu juga pada zaman sahabat. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan sholat Rajab dan sholat Sya'ban itu kedua-duanya adalah bid'ah
bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang sangat jelek. Sebutkan sholatur robai wa sya'bani bid'atani kopi khatani. Ini menurut Syekh An-Nawawi, Imam An-Nawawi menyebutkan seperti itu. Jadi jelas kita tidak menggunakan hadis-hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, tapi kita menggunakan hadis tadi yang dari muttafaq alaih dari Bukhari Muslim, kita memperbanyak puasa sunnah. Nah, itu yang jelas sunnah. Jadi kalau yang nisfu Sya'ban itu adalah hadisnya dhaif, ya. Tapi malah bukan dhaif, tidak sekedar dhaif sebenarnya, karena kan tadi disebutkan ada tokoh Ibnu Basroh itu yang Ibnu Abi Basroh sebagai seorang pemalsu hadis, berarti bisa jadi hadisnya itu lebih rendah daripada dhaif, yaitu maudhu. Maudhu berarti adalah palsu. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sedangkan tradisi sadranan, kembali ke sadranan, tradisi sadranan yang sekarang mungkin sudah banyak mengalami perubahan. Kalau di dalamnya ada doa kepada leluhur, mendoakan orang yang sudah meninggal, apalagi masih kerabat kita, itu tidak apa-apa mendoakan. Mendoakan betul-betul berdoa kepada Allah, memohonkan ampun mereka, insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kita membaca Yasin Tahlil, kemudian di dalamnya ada tabarruk dan tawasul, ya, kita berwasilah kepada orang yang sudah mati itu, ya, berwasilah kepada orang yang sudah mati, bertabaruk kepada orang yang sudah mati, itu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya. Amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka kalau ada yang mengadakan kegiatan tradisi sadranan isinya seperti itu, ya, nah, itu mereka melakukan monggo saja, tapi kita insya Allah tidak melakukan hal itu. Tapi di tempat lain di sekitar kita ini ada yang mengadakan, ya istilahnya masih tetap sadranan, tapi isinya adalah pengajian menyambut bulan Ramadan. Jadi sadranan karena terkait dengan bulan Sya'ban, ya. Di bulan Sya'ban mengadakan pengajian tarhib Ramadan, tapi dinamakan sadranan. Dulu pernah ada yang nanyakan itu, ya. Gimana kalau sadranan tapi isinya sebenarnya untuk kumpul-kumpul, mengkaji fikih Ramadan, menyiapkan puasa Ramadan dalam bentuk pengajian dan taklim. Di dalamnya diisi juga dengan doa-doa kepada keluarga kerabat yang sudah meninggal, ya insya Allah kalau sekedar doa kepada Allah untuk mendoakan leluhur, mendoakan nenek moyang yang mereka minal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, insya Allah tidak mengapa, karena kita memang selalu diperintahkan untuk memohonkan ampun mereka, seperti doa kita, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ini kan memang doa yang masyru', ya, doa yang disyariatkan. Kita mendoakan siapa saja di antara kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bahkan yang masih hidup juga kita doakan, apalagi yang sudah wafat kita doakan. Jadi kita mendoakan insya Allah tidak apa-apa, ya. Jadi di dalam acara namanya boleh saja, nih, namanya misalnya sadranan menyambut Ramadan, di dalamnya didahului dengan doa-doa dulu. Kalaupun misalnya harus membaca tahlil, yang penting tidak ada tawasul dan tabaruknya.
Kita membaca tahlil dalam arti mentauhidkan Allah, kemudian diikuti sholawat, baru itu dengan doa-doa untuk memohonkan ampun, baik orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Habis itu kemudian diisi pengajian menyongsong Ramadan. Insya Allah itu tidak mengapa, tidak. Nah, tapi kalau misalnya namanya juga kita perbaiki, nama acaranya disesuaikan dengan materi acaranya. Namanya pengajian menyambut Ramadan, itu jelas. Atau tarhib Ramadan, tentu itu amalan yang lebih jelas, lebih wadih, ya, lebih sore, dan insya Allah lebih rojih. Jadi daripada, dan itu kita pahamkan kepada masyarakat kita, pada saudara-saudara kita. Kita menggunakan nama yang lebih jelas, ya. Saya kira lebih jelas. Tapi kalau belum bisa begitu, ya misalnya namanya pengajian menyongsong Ramadan utawi sadranan, karena masyarakat masih kalau dipanggil dengan undangan sadranan itu mungkin yang lebih ngeh untuk hadir, ya nggak apa-apa. Tapi isinya sudah kita rubah. Hal-hal yang problem secara akidah, secara syariah itu bermasalah, itu sudah kita bersihkan semua, kita tajdid, kita islah, insya Allah. Nah, itu adalah amal kebajikan yang dapat kita kembangkan. Jadi kan kita di dalam berdakwah seperti manhaj Rasul di dalam berdakwah itu kan juga bertahap, ya. Dalam melakukan perubahan-perubahan itu juga dengan tahapan, tidak frontal. Jadi di dalam bulan Sya'ban itu yang pertama tadi pemanasan memasuki Ramadan, kita memperbanyak puasa sunnah. Yang kedua tarhib Ramadan, yaitu mempelajari fikih amalan Ramadan supaya puasa kita, ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita ini kan manusia yang beriman, ini manusia yang terus berproses, dan prosesnya kita usahakan proses menuju kebaikan, proses menuju lebih baik, bukan proses malah menuju lebih buruk, terus lebih baik. Kita usahakan lebih baik. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, kalau sama-sama saja ya rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu kita menjadi orang yang buntung, menjadi orang yang rusak. Nah, ini maka sunnah Rasulullah dalam berbagai riwayat disebutkan kalau menjelang Ramadan Rasulullah sering mengadakan halaqah bersama sahabat. Mengadakan halaqah bersama sahabat untuk taklim Ramadan, taklim persiapan Ramadan. Maka kita juga begitu. Tarhib itu kan menyangsong, menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antaranya ya memperbanyak amal sunnah tadi, kemudian mempelajari apa-apa yang harus ya kita amalkan. Misalnya di puasa Ramadan itu ada amal-amalan utama, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, mengkaji Al-Quran, tadarus, mudarosatul Quran. Mudarosah itu bukan hanya membaca, kemudian diupayakan memperbanyak membaca,
menghatamkan dengan target misalnya 3 hari sekali khatam berarti 10 kali khatam, nah, itu bagus. Tapi ada tetap mudarosahnya. Mudarosah itu adalah menggali makna Al-Quran, mempelajari, menggali makna Al-Quran, sehingga kita dalam membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya, sehingga petunjuk-petunjuk Al-Quran itu dapat kita amalkan untuk diri kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Jadi yang sunnah sudah sangat jelas, ada di dalam putusan tarjih, dan yang amalan-amalan yang tidak berdasar kepada dalil yang kuat, dan itu juga sudah dibahas oleh ulama tarjih kita, Kiai Haji Muammal Hamidi. Itu bahkan menulis satu buku khusus amalan-amalan, termasuk di dalamnya amalan-amalan menjelang Ramadan. Kemudian penelusuran Pak Kiai Subari tentang sadranan dan sejarahnya, ya. Dan saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu beberapa menit, sekitar 15-20 menit, kami kembalikan kepada moderator Ustadz Mujazin. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz atas materinya pagi ini tentang amalan bulan Sya'ban, amalan yang mana yang bid'ah, mana yang makbulah shahihah. Semoga materi ini memberikan pencerahan pada kita, apalagi ini sudah bulan menjelang Sya'ban. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, tapi barangkali ada yang langsung on mic. Silakan Bapak Ibu yang mau menanyakan langsung kepada Ustaz Samsul. Ada di kolom chat Ustaz, saya bacakan dulu nih. Itu sangat Ustaz Samsul diingatkan mengikuti sunnah Rasul. Semoga bisa memperbanyak puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, bahkan puasa Daud ini dari Pak Nur Alis. Kemudian dari Bu Main Sufanti, Ustadz mohon penjelasan. Pernah ada Ustadz yang menjelaskan bahwa puasa bulan Rajab sebulan penuh akan mendapatkan surga Rajab. Apakah yang ini ada hadisnya walaupun doif? Iya. Mungkin saya jawab dulu yang Bu Main ini. Jadi mengkhususkan puasa di bulan Rajab, apalagi sebulan penuh, itu adalah amalan yang tidak memiliki dasar. Dulu sudah saya sampaikan ketika bicara tentang Rajabiyah itu, bahwa kalau kita mau berpuasa di bulan Rajab, itu yang pertama bisa kita laksanakan puasa Senin Kamisnya di bulan Rajab. Kemudian puasa Ayyamul Bid di bulan Rajab. Dan kita niatkan bulan Rajab itu sebagai salah satu dari Arba'atun Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, diantaranya bulan Rajab, itu amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Jadi dulu sudah saya sampaikan dalam kajian yang dulu berkaitan dengan Rajabiyah, bahwa menurut Allah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur isna asara syahran. Kemudian disebutkan dalam ayat itu, ini surat Al-Ma'idah At-Taubah, surat At-Taubah ayat 18. Minha arba'atun hurum, di antara
12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang disucikan. Hurum itu, haram itu artinya suci, disucikan Allah. Apa itu? Nah, nanti dijelaskan di dalam hadis. Salasun mutataliyatun, 3 bulan itu berturut-turut, yaitu apa namanya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini kemudian bulan-bulan haji ya, bulan-bulan haji. Kemudian kalau Dzulhijjah itu kita mendapatkan keutamaan untuk mengamalkan 10 hari pertama, walayalin asyr. Walayalin asyr yang 9 hari adalah dengan berpuasa, yang ke-10-nya dengan berkorban, salat Id dan berkorban. Bagi yang haji menunaikan amalan-amalan haji. Bagi yang tidak haji tadi berpuasa 9 hari, puncaknya di tanggal 9. Jadi kalau mau puasa bisa 1 sampai 9 atau 9 saja. Nah, jadi kalau mengkhususkan tanggal 8 dan tanggal 9 malah tidak ada dasarnya. Tapi kalau mengkhususkan tanggal 9 saja ada, atau melaksanakan puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu ada dasar dalilnya. Jadi ini apa namanya, rumus-rumusnya sangat jelas. Jadi kalau puasa Rajab sebulan penuh boten wonten dalilipun. Kalau apakah ada hadis walaupun dhaif? Kalau hadis, kalau dhaif ya sudah usah kita amalkan. Hadis itu kalau dhaif tidak kita amalkan, kecuali dhaifnya itu jalurnya banyak, saling menguatkan satu sama lain, isinya baik-baik saja, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ada indikator bersambung kepada Nabi, nah, baru itu naik namanya hasan li ghairih, dan itu termasuk kategori hadis maqbul. Dan kalau cuma dhaif saja tidak bisa dipakai. Itu dalam pandangan Muhammadiyah begitu. Berikutnya Pak Sholeh Amin ini, Pak. Pak Sholeh Amin ini memberikan pendapat, Ustaz. Ya, intinya sadranan itu berdoa bersama-sama, mendoakan para leluhur yang sudah meninggal dunia, berkumpul dengan keluarga besar untuk silaturahmi dan makan-makan bersama dengan gembira menyambut hadirnya Ramadan. Sadran itu hanya nama, ya. Insya Allah tidak menabrak nilai ajaran Islam dan tuntunan tarjih Muhammadiyah. Kemudian dari Bu Juliani ya juga sama, sepakat. Kalau Ustadz di kampung saya justru tidak mengizinkan puasa sebulan penuh, kecuali di bulan Ramadan. Beliau menyampaikan perbanyak puasa sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban, tetapi tidak sebulan penuh. Karena Rasulullah SAW juga tidak pernah berpuasa sebulan penuh, kecuali berpuasa di bulan Ramadan. Begitu, Ustaz. Ya, untuk Pak Sholeh Amin ini yang pertama, ya, yang penting ketika kita melaksanakan sadranan dalam bentuk doa bersama itu, kemudian tidak menganggap itu sebagai amalan yang dianjurkan oleh agama, tidak. Ya, kita hanya sekedar ini hanya sebuah tradisi, sekali-kali kita adakan, sekali waktu juga tidak diadakan, begitu kan? Kalau harus diadakan terus dan kalau nggak diadakan tidak afdol, itu malah menjadi bid'ah. Maka ya memang kita bisanya kumpul di bulan Sya'ban itu untuk berdoa bersama untuk kerabat kita, yaitu monggo bisanya begitu. Tapi mungkin suatu ketika kumpulnya di hari yang lain, di bulan yang lain, itu juga apa-apa. Jadi kalau mengkhususkan kemudian kalau tidak di bulan itu tidak afdol, lah itu yang menjadi masalah.
Jadi amalan yang biasa-biasa saja menjadi bid'ah. Makanya harus kita hindari itu. Jadi sadranan dalam arti seperti itu, kalau tidak ada dalil secara khusus, ya jangan diamalkan secara rutin. Kemudian kalau tidak menganggap terasa tidak kurang marem apabila agama, nggak ada kaitannya dengan kemareman. Agama itu harus berdasarkan kepada petunjuk dalil, ya. Sangat itu, ya. Jadi walaupun bergembira, bersedekah, tapi kalau ada perasaan kalau nggak dilaksanakan nanti tidak afdol, itu jadi Bu Yuli nggih sama. Jadi Bu Yuli Prastya dari psikologi juga gitu, ya. Jadi memang betul. Jadi puasa yang dilakukan sebulan penuh oleh Rasulullah adalah bulan Ramadan saja. Yang lainnya yang memperbanyak puasa sunnah hanya di bulan Sya'ban. Aksar Syaman itu hanya di bulan Sya'ban. Rajab pun tidak. Rajab itu yang kita banyak mengamalkan kebaikan, termasuk puasa sunnahnya di bulan Rajab, dengan niatan itu kita laksanakan sebagai bagian dari Arba'atun Hurum. Bukan Rajabnya, tapi Arba'atun Hurumnya. Ini yang berikutnya, Pak Kusdianto, Pak. Yeah. Jika malam Jumat membaca surat Yasin dan tahlil untuk dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, hukumnya bagaimana, Ustadz? Doa yang sering disebut itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa itu ada dalilnya? Puasa di bulan Sya'ban harinya apakah bebas? Ya, yang pertama, malam Jumat membaca Yasin tahlil, sejauh penelusuran di majelis tarjih tidak ada dalilnya, maka lebih baik kita tidak amalkan. Tidak kita amalkan baca tahlil dan Yasin dikhususkan malam Jumat, termasuk dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Jadi mengirim pahala ini termasuk yang tidak dituntunkan dan diamalkan di dalam keluarga Muhammadiyah gitu, ya. Karena di dalam hadis-hadis tidak ada petunjuk bahwa kita bisa mengirimkan pahala seperti itu, meskipun ada pendapat kita baca Quran, kita kirimkan pahalanya itu sampai, ada yang mengatakan begitu. Tapi kan kalau kita pahami secara mendalam, apakah kalau kita baca Quran itu bacaan kita itu sudah yakin berpahala? Kemudian kalau kita nggak yakin berpahala, kalau kita yakin baca Quran kita yakin berpahala, itu juga nggak bisa. Karena yang menentukan bacaan kita itu mendapatkan pahala atau tidak tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sendiri tidak yakin, terus yang dikirim apa gitu loh. Yang dikirimkan apanya? Makanya di situ, ya. Maka Muhammadiyah berdasarkan surat Az-Zumar, ya, kalau misalnya Az-Zumar, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya sendiri. Nah, kemudian apalagi bertawasul kepada tokoh tertentu yang dianggap sebagai orang suci seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, itu juga kalau dipelajari Syekh Abdul Qadir Jailani juga tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan. Dia seorang yang ulama yang bertauhid murni, justru tidak mengajarkan tabaruk dan tawasul. Bulan puasa di bulan Sya'ban harinya ya bisa bebas, bisa kita tetapkan di Senin Kemisnya, yang mungkinnya, atau hari apa saja
yang terpenting tadi tidak sebulan penuh. Tidak sebulan penuh. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ustaz, kemudian dari Bu Ayu Khairatul Umara, mohon izin bertanya, kalau keluarga terdekat masih terlibat dalam tradisi sadranan yang mengandung aktivitas di luar sunatullah, bagaimana cara mengingatkannya agar tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan? Ya, jadi cara mengingatkannya memang kita harus dengan ilmu ya, karena ini masalah ilmu. Ini masalah ilmu, maka kita pahamkan dengan cara yang baik, yang bijak. Kita tunjukkan dalil-dalilnya, kita tunjukkan kalau amalan ini dasarnya tidak kuat, kemudian ini contoh dalil yang maudhu atau do'ifnya. Kalau kita bisa menunjukkan itu dengan cara-cara yang baik, insya Allah itu akan sampai. Ini karena ini masalah ilmu, jadi nggak bisa disampaikan dengan emosi, nggak bisa. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, ya kita ajak orang tersebut untuk belajar kepada orang yang berilmu ya, karena ini masalah agama ini bagaimanapun dengan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kepada orang yang punya ilmu. Nah, ahli dzikri itu yang punya ilmu. Kalau kamu tidak tahu, ini memang harus benar-benar didasarkan kepada ilmu. Berislam itu didasarkan kepada ilmu. Keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Begitu. Masih ada Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang amalan ini dari Bu Siti Nurina Hakim. Keluarga saya dulu kalau menjelang Ramadan suka berbagi sembako dengan bahan pokok untuk tetangga dan keluarga miskin. Itu kalau dilanjutkan boleh enggak? Ya, kalau itu bagus itu. Jadi bersedekah menjelang Ramadan, nanti dilanjutkan lagi bersedekah di bulan Ramadan. Menjelang Ramadan kita juga memperbanyak sedekah supaya orang mungkin yang mau memulai puasa memiliki bekal, yang fuqara masakin mungkin untuk sahur pertama masih bingung bahannya apa. Kalau ada yang mau disedekahkan berarti dia sedekah sembako, misalnya berarti dia punya persiapan untuk sahur di malam pertama. Kemudian mau buka di hari pertama juga masih bingung, ada yang sedekah, insya Allah. Nah, itu satu kebaikan. Nah, kemudian setelah masuk Ramadan, sedekah itu dilanjutkan. Karena afdalu sodaqotun fi Ramadan. Sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh di bulan Ramadan. Jadi itu termasuk ini katanya Pak Soleh, kalau sedekah jangan lupa disedekahkan untuk Pak Soleh Amini katanya gitu. Saya kira gitu, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah menjelang akhir, menjelang habis. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ada hal-hal yang berkaitan dengan pokoknya istiqbal Ramadan ya, dan tarhib Ramadan kita akan masih terus berbicara itu ya. Jadi di bulan Sya'ban seminggu lagi akan kita temukan beberapa amaliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada amaliyah yang sunnah yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berarti amalan sunnah. Tadi memperbanyak puasa sunnah termasuk sedekah dan sebagainya, insya Allah itu bagian dari amal sunnah. Kalau kita laksanakan ada doa untuk nenek moyang, leluhur, yang penting tidak mengkhususkan saja, insya Allah itu juga tidak mengapa, termasuk kebaikan.
Nah, kemudian kalau amalan-amalan yang tidak ada dasarnya yang jelas dari hadis Nabi, seperti amalan nisfu Sa'ban, jadi kalau malam nisfu Sa'ban sholat sekian rakaat, sekian ratus rakaat, nah itu tidak ada tuntunan yang rajih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat tabi'in juga tidak melaksanakan. Tadi sudah disebutkan ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, semuanya menganggap itu amalan-amalan yang tidak memiliki dasar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menggali ilmu Allah sebanyak-banyaknya, sehingga amaliyah kita di dalam melaksanakan dinul Islam ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturnuwun Ustaz atas ilmunya pada pagi ini, memberikan bekal untuk kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Semoga ibadah kita selalu berilmu dan meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Waktu sudah habis, mari kita tutup kajian kita pada pagi ini bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.